tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan dari lingkungan. GCS diperkenalkan pada tahun 1974 oleh dua ahli syaraf dari Universitas Glasgow, Skotlandia, yaitu Graham Tesler dan Brian Janet. GCS adalah sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien, terutama yang mengalami cedera kepala atau stroke, terhadap 3 aspek, yaitu A, verbal, dan motorik. Bentuk tingkat kesadaran yaitu ada 6. Yang pertama, kompas mentis, yaitu kesadaran normal sadar sepenuhnya dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekitarnya. Yang kedua, apatis, yaitu kesadaran yang enggan berhubungan dengan sekitarnya, kayak acuh tak acuh. Yang ketiga, delirium, yaitu gelisah, disorientasi terkait orang, tempat, waktu, suka berontak, teriak-teriak, dan berhayal, kadang juga berhalusinasi. Yang keempat, somnolen, yaitu kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tidur, bisa pulih apabila dirangsang, akan tetapi jatuh tertidur lagi, mampu memberi jawaban verbal. Yang kelima, sopor, yaitu keadaan seperti tertidur lelap, tetapi ada respon terhadap nyeri. Yang terakhir, koma, yaitu tidak bisa dibangunkan atau tidak ada respon terhadap rangsangan apapun. Faktor tingkat kesadaran dipengaruhi oleh faktor fisiologis, psikologis, dan lingkungan. Penting untuk 1. Mencegah penurunan kesadaran, 2. Meningkatkan kualitas hidup, 3. Memberikan perawatan yang tepat. Tingkat menurunkan kesadaran ada 5. Yang pertama ada amnesia, yang kedua ada apatis, yang ketiga ada somnolen, yang keempat ada sopor, dan yang kelima ada subkoma atau koma. Penyebab penurunan kesadaran, yang pertama faktor utama 1. Cedera kepala atau otak, 2. Infeksi, 3. Keracunan atau gangguan mental. Yang kedua faktor pendukung 1. Lanjut usia, 2. Kualitas tidur buruk, 3. Pola makan tidak seimbang. Ada 3 aspek dalam penilaian GCS, yaitu A, skornya 4, verbal skornya 5, dan motorik skornya 6. Untuk penilaian GCS, nilai tertingginya yaitu 15 dan nilai terendahnya yaitu 3. Mari kita simak untuk mengetahui bagaimana cara pemeriksaannya. Untuk penilaian yang pertama yaitu A atau membuka mata. Skor tertingginya yaitu 4 dan skor terendahnya yaitu 1. Skor 4 apabila pasien membuka mata dengan spontan. Dan skor 3 apabila kita berikan rangsangan seperti Bu, bangun Bu. Kita panggil, pasien membuka mata, berarti skornya 3. Dan skor 2 apabila kita berikan rangsangan di bagian dada, pasien membuka mata, berarti skornya 2. Skor 1 apabila kita berikan rangsangan seperti Bu, kita panggil, pasien tidak membuka mata, berarti skornya 1. Dan non-testable apabila ada faktor penghambat lain. Untuk penilaian yang kedua yaitu verbal, skor tertingginya 5 dan skor terendahnya 1. Skor 5 yaitu orientasinya baik, apabila kita ajak bicara, pasiennya bisa berorientasi dengan baik seperti Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Skor 4 yaitu apabila kita ajak bicara, pasiennya tidak bisa berorientasi terkait tempat dan waktu seperti Ibu, ini tahu Ibu lagi di mana? Tidak tahu. Ibu tahu ini tanggal berapa? Lupa. Nah, itu berarti skornya 4. Untuk skor 3
sudah makan atau belum? Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Nah, itu skor yang 3. Untuk skor 2, yaitu apabila kita ajak bicara, pasiennya tidak bisa menjawab dengan baik atau mengerang, seperti Ibu bagaimana hari ini kabarnya? Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Apakah Ibu sudah makan? Nah, itu skornya 2. Untuk skor 1, apabila kita ajak bicara, pasiennya tidak ada respon sama sekali, seperti Ibu bagaimana keadaan Ibu